عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis 1408 sudah, tapi sepertinya fawaidnya belum ya. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Fikul hadis yang pertama, jawazu saja'i al-musta'zabi fi du'a idza waqa'a bi ghairi kilfatin wa qasdin. Bolehnya bersajak, bolehnya merangkai kalimat yang enak didengar, dengan tidak takalluf, difikir sedemikian rupa sampai memberatkan diri. Tidak perlu, ya ringan saja. Sebagaimana ucapan Nabi, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Enak didengar, ya. Tapi ini bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah isinya. Oleh karena itu, ketika Musailamah Al-Kadzab ingin menyaingi surat Al-Fil, surat yang enak didengarnya, ya, lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, enak didengarnya. Nah, Musailamah si pendusta ini ingin menyaingi, menirukan dengan enak didengarnya. Ya wabar, ya wabar. Kedengarannya enak, sama-sama enak. Yang ini belakangnya il semua, yang ini belakangnya ar semua. Tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ya. Kelinci, badanmu tertutup oleh bulu, telingamu panjang, engkau meloncat-loncat. Apa isinya? Bocah TK. Ya. Diriwayatkan memakai alfil juga. Gajah, telinganya lebar, perutnya besar, hidungnya panjang. Apa artinya? Nggak ada artinya. Semua orang tahu. Gajah telinganya lebar, perutnya besar, hidungnya panjang, belalai. Ya. Jadi kalimat yang bagus itu bukan tujuan. Yang tujuan yang utama adalah isinya. Nah, Al-Quran isinya, didengarnya bagus, enak, isinya luar biasa. Isbatu sifatil mahabbati lillah, menetapkan adanya sifat cinta. Salah satu sifat Allah adalah Allah mencintai sesuatu. Allah mencintai seseorang. Allah membenci sesuatu, membenci seseorang. Wajib kita tetapkan apa adanya.
Ini berbeda dengan kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah tidak mengakui Allah tidak mencintai apapun, Allah tidak membenci apapun. Karena Allah Rabbul Alamin tidak seperti kita yang punya perasaan cinta, senang, benci. Hanya kita manusia makhluk. Allah tidak punya perasaan seperti itu. Nah, inilah Jahmiyah. Akal, logika tanpa dalil. Nah, ini jelas dalil. Dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah. Berarti Allah mencintai sesuatu dan Allah juga membenci sesuatu. Apa yang dibenci oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, terserah Allah. Bukan terserah kita. Ya. Berapa banyak yang kita tidak suka, tapi Allah suka sekali. Apa? Perang. Perang kita nggak suka. Coba seluruh manusia di muka bumi disuruh pilih mana? Perang apa damai? Tentu mereka semua milih damai. Biarkan saja yang menyembah Allah, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah malaikat, sudah nggak usah perang. Damai saja, terserah. Keyakinan masing-masing, ibadah masing-masing, yang penting nggak usah perang. Kan begitu. Saya kira kaum muslimin juga seperti itu. Ya. Maka Allah katakan, wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan mulai hari ini, Allah wajibkan bagi kalian berperang. Padahal aku tahu bahwa kalian benci perang. Ini yang hitopnya siapa? Yang diajak bicara di sini siapa? Kaum muslimin. Allah Maha tahu bahwa kaum muslimin enggak suka berperang. Umumnya manusia tidak suka berperang, tapi Allah suka. Yeah. Pasukan yang bersaf-saf, berdiri rapi, siap membunuh atau dibunuh. Keadaan seperti itulah yang disukai oleh Allah. Allah senang menyaksikan pemandangan seperti itu. Kalau kita kan ngeri, sebentar lagi kita akan membunuh atau dibunuh. Apalagi bagi anak-anak wanita, nggak suka pemandangan seperti itu. Apalagi ketika pedang bertemu dengan pedang, tombak bertemu dengan tombak, pedang masuk ke dalam perut, memenggal leher. Ini kan pemandangan yang mengerikan. Allah senang. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah sangat mencintai orang-orang yang siap berperang di jalan Allah, berbaris bersaf-saf. Siap membunuh dan siap dibunuh. Dengan demikian, udah kita ikuti saja. Apa yang Allah sukai, kita sukai. Apa yang Allah benci, kita benci. Ya. Al-a'malu takunu ala hay'ati ajsamin yawmal qiyamati wa tuzanu fil mizan. Amal-amal itu nanti seperti badan. Sama-sama akan ditimbang. Di badan kita nanti akan ditimbang dan amal kita juga akan ditimbang. Berapa berat solat kita, berapa berat saum kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita akan ditimbang. Termasuk badan kita. Dan berat ringannya tidak tergantung dengan tinggi pendeknya, besar kecilnya, gemuk kurusnya, tidak. Karena betis Ibnu Mas'ud yang kecil sekali sampai ditertawakan oleh beberapa sahabat ketika memanjat pohon kurma, Nabi mengatakan betis yang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang oleh Allah di yaumil qiyamah dan berat sekali, lebih berat dari
Gunung Uhud. Berarti tidak mentang-mentang tinggi besar berarti berat. Tidak mentang-mentang kecil kurus berarti ringan. Dan berat berarti utama, mulia. Ringan berarti celaka. Ini berbeda dengan keyakinan yang tersebar di masyarakat. Keyakinan yang ada di masyarakat, kalau ada mayat digotong ringan, berarti orang baik. Kalau digotong berat, ini dosanya banyak. Kebalik. Justru nanti di yaumil kiamah, yang berat itu yang mulia. Bukan sebaliknya. A'malul ibadi yaumal qiyamati tuda'u fil mizan. Amal-amal para hamba itu nanti pada hari kiamat akan diletakkan di mizan, di timbangan. Tentu kita tidak usah berpikir gimana meletakkan sholat, meletakkan saum, meletakkan sedekah. Seperti apa itu? Tentu tidak terjangkau oleh akal kita. Ya. Karena kematian saja nanti oleh Allah akan diwujudkan. Kematian itu, matian kan nggak kelihatan, nggak ada barangnya, nggak ada bendanya. Nanti oleh Allah akan diwujudkan dalam bentuk benda. Apa, masih ingat? Kambing kibas. Kambing kibas. Ketika ahli neraka sudah masuk neraka semua kekal, ahli surga sudah masuk ke surga semua kekal, selama-lamanya mereka akan hidup. Orang-orang kafir berharap mati. Di saat itulah Allah mengambil kambing kibas itu dengan mengatakan, inilah kematian. Inilah kematian. Lalu kambing kibas itu oleh Allah disembelih. Mulai hari ini tidak ada lagi kambing kibas, sudah aku sembelih. Tidak ada lagi kematian. Maka yang di surga tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya dengan segala kenikmatannya. Sebaliknya yang ada di neraka akan hidup selama-lamanya dengan penuh kesengsaraan. Menangislah ahli neraka berputus asa. Kemarin-kemarin barangkali mereka masih ada yang menyangka, siapa tahu nanti mati, tidak merasakan penderitaan ini. Waliyadzubillah. Bayanu idhami rahmatillahi bi'i'ta'iz thawabil katsir amama al-'amalil qalil. Menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah. Amal yang sedikit, kecil, tidak sampai setengah detik, ya, akan diberikan pahala yang sangat banyak. Ini murahnya Allah, dan kita akan mendapatkannya kalau kita mengikuti petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk. Coba kita ngarang sendiri, tidak mengikuti petunjuk. Kalimat yang sederhana, ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kita tidak ucapkan, kita cari kalimat-kalimat yang lain, yang panjang. Ya, walaupun tentu ada kebaikannya, tapi kalah dengan kalimat ini. Ya. Apalagi kalimat yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Salawat nariyah misalnya, salawat al-fatih misalnya, tafrijiyah misalnya. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Tahridun 'ala al-muwadhabati 'ala hadha dzikr.
anjuran untuk merutinkan, membiasakan zikir ini. Ringan sekali, enteng sekali. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim. Ya. Sambil masak, sambil nyapu barangkali, sambil menunggu kereta, pesawat, sambil apapun. Yang terakhir, khatam al-Bukhari rahimahullah sahihahu bihadzal hadis. Imam Bukhari menutup kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dengan membawakan hadis ini. Alladzi huwa akhiru kitab tauhid, di akhir kitab tauhid. Lidalalati ala anna lubbat tauhid wa maqsudahu tanzihul haq. Karena beliau faham, Imam Bukhari faham kalimat tadi, ya, menunjukkan buah dari tauhid itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ada pensucian di situ, ada syukur, pujian di situ, ya, memuji Allah yang Maha Al-Azim. Ya, kita lanjutkan 1409. Wa anhu, ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh, ada taukid di sini, lam. Taukid, penguatan dalam bahasa Arab banyak sekali. Dalam ada inna, ada anna, bahkan kana dan seterusnya banyak sekali. Bahasa kita cuma satu, sungguh atau sesungguhnya. Bahasa Arab banyak sekali. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Aku mengucapkan itu lebih aku sukai, kata Nabi, daripada tala'at alaihi syams, daripada matahari terbit. Matahari terbit atas bumi ini. Matahari terbit alaihi, terbit menyinari permukaan bumi ini. Nah, apa yang ada di permukaan bumi ini dengan kalimat tadi, aku lebih menyukai kalimat tadi. Kita tidak bisa menghitung yang disinari oleh matahari ketika terbit berapa triliun harganya. Ada gunung, ada laut, ada tanah, ada gedung, ada macam-macam. Berapa triliun. Ya. Tapi dibanding dengan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kata Nabi, ya, bukan manusia bodoh beliau, justru manusia yang paling alim. Orang kafir bilang bodoh. Ya kan? Mosok sekian triliun ditinggalkan lebih menyukai kalimat beginian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu orang kafir. Orang kafir tidak tahu siapa beliau. Beliau manusia paling alim di muka bumi ini. Manusia paling benar, paling bertakwa. Tidak mungkin ucapan beliau salah. Tidak mungkin pilihan beliau salah. Beliau lebih milih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar daripada segala sesuatu yang disinari oleh matahari. Yang entah berapa juta, berapa miliar triliun. Ya. Disinilah Nabi tidak bergeming,
Nabi tidak bernafsu ketika kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada beliau, minta diraih, minta diambil, minta dipeluk. Seandainya Nabi mau, maka Nabi Sulaiman kalah. Apalagi Fir'aun, Namrud, Qarun, atau manusia-manusia terkaya hari ini nggak ada apa-apanya. Seandainya beliau mau. Ya. Dan tidak tercela, tetap beliau manusia paling mulia, manusia paling alim, asraful anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, khatamun nabiyyin, tetap tidak berkurang. Bukan ketika beliau ambil kunci perbendaharaan dunia lalu beliau menjadi raja paling besar di muka bumi, paling kaya, tapi hilang salah satu keutamaan beliau, apa misalnya, bukan sang pemberi syafaat misalnya, enggak, tetap tidak berkurang kebaikan dan kemuliaan beliau. Ya, tapi beliau tidak mau. Ilaiki anni, ilaiki anni. Pergilah engkau menjauh dariku. Pergilah engkau menjauh dariku. Kenapa? Karena beliau faham, beliau tahu persis, nggak ada apa-apanya. Cuman bangkai kambing, cuman sampah. Ngapain mesti aku ambil? Ya. Maka salah satu doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin hutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad ini sekedar bisa dibuat makan. Yang penting bisa makan. Gak pengen lebih dari itu. Gak bernafsu beliau terhadap dunia. Dan siapa yang membuat beliau tidak bernafsu terhadap dunia? Allah Rabbul Alamin. Pangkat, jabatan, kedudukan, ini, itu. Beliau tidak bernafsu, beliau tidak berkeinginan di dunia. Aku tidak bernafsu, tidak berkeinginan kecuali dua. Kecuali dua. Jujur beliau mengaku. Apa dua, masih ingat? Ya, wewangian dan wanita. Wewangian, beliau bernafsu sekali. Beliau ingin sekali mendapatkan wewangian itu. Beliau ingin mencium wewangian itu. Maka beliau selalu tampil wangi. Ya, selain minyak wangi yang beliau pakai, ada mukjizat khusus. Artinya keringat beliau wangi. Dan wanita, beliau jujur. Laki-laki yang menginginkan wanita, ingin menikmati wanita, tidak tercela. Yang tercela apa? Yang tercela dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal, yaitu nikah, tidak tercela. 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan, 4 silakan. Adapun khusus beliau, boleh lebih dari 4. Ya, 11, meninggal 1 dan dicerai 1, tinggal 9. Ketika beliau wafat, ada 9 istri. Rawahu Muslim. Fikul hadis. Zikrullah tasbihun wa tahmidun wa tahlilun wa takbir. Zikrullah, zikir itu isinya adalah tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Sekitar itu. Ya. Adapun la haula wa la quwata illa billah misalnya, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini ada tempatnya.
ada tempatnya. Ya. Kalau ini kan tidak ada tempatnya. Mau di masjid, mau di kali, mau di lapangan, mau dimanapun, sedang apapun, kecuali buang air. Silahkan antum. Mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau la ilaha illallah, mau Allahu akbar. Adapun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan ada tempatnya. Ketika ada musibah misalnya. Gak mungkin kan antum di depan masjid nggak ngapa-ngapain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna. Kan nggak begitu kan? Ya, maka tidak dimasukkan ke zikir. Karena ada sesuatu. Ada musibah. Ya. Yang kedua, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hunna al-baqiyatus salihat. Kalimat-kalimat tadi, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada ya, sembahan kecuali Allah, Allah maha besar. Ini termasuk amal-amal saleh, amal soleh besar. Karena amal soleh bukan hanya dengan tangan, dengan kaki, tapi bisa dengan lisan. Mata'ud dunya qalilun wa syahwatuha zailatun. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu sedikit. Sangat sedikit. Sedikit sekali. Bahkan kadang kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit, kita harus berjuang bersusah payah. Banyak dari kita seperti itu. Hanya untuk mendapatkan uang sehari 200.000, 300.000 misalnya. Harus berkeringat, harus desak-desakan di kereta, harus nyangkul, harus ini, harus... itulah dunia. Dunia seperti itu. Sedikit. Ada nikmatnya memang. Nikmat kan dapat uang 200.000, 300.000. Tapi mesti bersusah payah seperti itu. Banyak dari kita, walaupun tidak semua ya. Banyak dari kita seperti itu. Inilah dunia. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, setelah nikmat itu kita rasakan, pasti ada resikonya. Resiko makan, ada nggak? Ada. Resiko minum, ya, ada. Resiko kenikmatan, ya. Olahraga, main ini, nikmat, hobi, ya, pasti ada resikonya. Yang capek, yang lelah, yang keringatan, ya, yang mules, yang gula, yang ini, yang itu. Resiko kenikmatan-kenikmatan. Sekarang, adakah resiko kenikmatan di surga? Ya. Ada toilet di surga? Enggak ada. Karena enggak ada resiko dari makan mau sebanyak apapun. Ya. Enggak ada kekenyangan. Begah di surga? Enggak ada. Enggak ada. Mau makan sebanyak mungkin, enggak ada begah di surga. Enggak perlu buang air. Ya. Kenikmatannya tanpa resiko sedikit pun. Dan kita habiskan sehabis-habisnya kenikmatan itu. Gak ada resiko sedikit pun. Bagaimana yang seperti ini kita lupakan? Karena silau dengan yang sementara seperti ini. Yang ini resiko, ini resiko, ini resiko, ini resiko. Bodoh sekali. Ya. Jahula, zoluman jahula. Pantas sekali manusia disifati dengan dua sifat. Zoluman jahula. Ya zalim, ya jahil. Bodoh. Siapa yang pintar cerdas? Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Diikuti oleh para sahabat, para tabi'in. Cerdas. Secerdas-cerdasnya. Yang apa? Yang ketika melakukan sesuatu selalu nanya, ini ada manfaatnya di akhirat? Ini ada hasilnya di akhirat? Cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu seperti itu. Ketika melakukan sesuatu, selalu berpikir, bertanya, ini ada manfaatnya apa tidak di akhirat? Ada, lakukan. Cerdas.
Na'imul akhirati muqimun la yazulu wa la yahul. Adapun kenikmatan-kenikmatan akhirat terus tetap ada abadi, tidak akan hilang. Terus dan tadi tanpa resiko sedikit. Ya, 14:10. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat-kalimat seperti ini tidak pernah ada yuhyi wa yumit. Tidak pernah ada yuhyi wa yumit. Kalimat-kalimat seperti ini kan ini di sini ada. Kemudian kemarin hadis tentang pasar ada ya. Tidak pernah ada yuhyi wa yumit. Ya, termasuk ketika selesai sholat. Ya. Ada riwayat kecuali sholat subuh dan sholat maghrib. Ada memakai yuhyi wa yumit. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari semalam. 100 kali dalam sehari semalam. Dan ini yang terbanyak. Tidak kita jumpai, atau lebih amannya belum kita jumpai gitu ya. Karena kita semua di sini bukan ulama, ya. Sabda Nabi, riwayat yang mengatakan bacalah ini 150, 200, 300, 400, 1000 enggak ada. Yang terbanyak adalah 100. Ini yang terbanyak. Kecuali tidak dihitung. Kalau tidak dihitung ya bisa saja 150, 152, 200, namanya nggak dihitung. Tentu boleh. Ya, jangan lupa 3 hal itu. Hitungan, tempat, waktu. Jangan lupa 3 hal ini. Kalau kita tentukan sendiri 3 hal ini, yang mestinya kita dapat pahala, malah dapat dosa. Baca ayat kursi, insya Allah berpahala. Tapi berubah jadi dosa. Kenapa? Karena kita membatasi. Berapa? 11. Saya akan baca 11 setiap pagi. Nah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Atau waktu, atau tempat. Nah, barang siapa membaca kalimat tadi 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla asyri riqabin, setara, sejajar, sepadan dengan pahala memerdekakan 10 budak. 10 budak. Padahal memerdekakan seorang budak luar biasa pahalanya. Karena kan puluhan juta, ratusan juta kalau hitungan sekarang ya. Bahkan bisa miliaran. Bayangkan, beli manusia. Ya. Kuda aja ada yang semiliar enggak? Kuda. Ada kan? Masuk manusia lebih murah dari kuda. Ya. Budak itu kan manusia. Tapi bisa diperjualbelikan. Miliaran kalau hitungan hari ini, hitungan rupiah ya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan akan ditulis baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu, dan dia dengan syaitan ada hirz, ada pembatas, dibentengi dia dari syaitan di hari itu. Dzalik yaumahu dzalika hatta yumsiya, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Walam ya'ti, kalau tidak digoda, tidak ya, kan tidak ada manusia yang tidak digoda. Tafsiran para imam di sini adalah tidak kesurupan, tidak kemasukan setan.
Ada banyak dari manusia itu yang kemasukan setan atau santet atau apa sihir ya. Nah, ini yang dimaksud. Adapun tidak digoda oleh setan, tidak ada. Tidak ada manusia dalam sehari, jangan sehari, sejam, sedetik ya, tidak digoda oleh setan, tidak ada. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi. Dan tidak ada orang yang bisa melebihi dia keutamaannya, pahalanya, tidak ada. Illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali yang melakukan itu lebih banyak. Berarti bisa lebih dari 100, tapi jangan dihitung. Jangan dihitung. Kalau mau dihitung 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Waqal man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, huttat khotoyahu, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapus. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar jumlah buih di lautan. Nah, itu akan rontok dosanya. Hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Disinilah harus berdasarkan ilmu, jangan asal-asalan. Akan mendapatkan pahala yang besar insyaallah. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. Bayanu fadlil tahlili wa tasbih, menerangkan tentang keutamaan tahlil, keutamaan tasbih, subhanallah. Kemudian zikrullahi hisnun hasinun min waswasati syaitan wa kaidihi. Zikrullah, zikir itu adalah benteng yang sangat kuat dari waswas syaitan, tipu daya syaitan. Wa min mukaffiratidz dzunub, dan termasuk sesuatu yang bisa menghapuskan dosa. Berarti yang bisa menghapuskan dosa bukan cuman taubat. Kan ada yang berpendapat kalau nggak tobat nggak akan diampuni. Ya, keliru. Berapa banyak orang yang tidak bertaubat, bahkan tidak mohon ampun, tapi Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni hanya kepada orang-orang yang mohon ampun, Allah tidak Maha Pengampun. Berapa banyak orang tidak mohon ampun, tidak bertaubat, tapi diampuni. Salah satunya karena apa? Karena zikir, karena sabar saat ditimpa berbagai macam musibah, karena sangat berbakti kepada orang tuanya, ibunya, karena rajin ibadah, keburukannya dia ganti dengan kebaikan misalnya. Zikrullahi qarabatun azimatun ilallah. Zikrullah itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ibadah yang sangat besar. Jangan disepelekan. Zikrullah. Yustahabbu an yakula al-'abdu dhalika fi awalin nahar mutawaliyan liyakuna lahu hirzan fi jami'i naharihi wa kadza fi awwalil lail. Disunahkan, disukai seorang hamba mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu di awal siang. Awal siang berarti pagi. Kan siang itu dari kapan ke kapan? Dari subuh sampai maghrib, itu siang. Begitu maghrib
tiba, matahari tenggelam, sudah bukan siang, tapi malam. Maka Allah katakan, wa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Sampai malam, maksudnya sampai maghrib. Karena malam itu diawali oleh maghrib. Diawali dengan maghrib. Di sini kaum Rafidah nggak faham. Jadi berpegang dengan ayat itu, wa atimmus siyam ilal lail, fa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Malamnya Isya atau jam 8, setengah 9. Banyak dari kaum Rafidah di negeri kita ini ketika buka bersama maghrib dia belum mau berbuka. Ya, salah faham dengan ayat tadi. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, umatku selalu berada dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Begitu matahari tenggelam, begitu adzan maghrib, ya langsung berbuka. Jangan ditunda-tunda. Ini sampai Isya, sampai jam 8, setengah 9. Tidak faham mereka. Nah, awal siang berarti subuh. Ya. Setelah sholat subuh mengucapkan kalimat ini. Agar apa? Liyakuna lahu hirzan. Agar ada sesuatu yang membentengi dia setelah itu. Ya. Sampai sore kan, sampai menjelang maghrib. Atau sebaliknya, malam. Ya. Malam berarti sampai pagi. Al-haddu ala idkir riqab wa fakiha. Anjuran untuk memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Bukan menghapuskan perbudakan. Tidak ada yang boleh menghapuskan perbudakan kecuali Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak menghapus perbudakan. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab malam ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta